Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat onlineku? Semoga hari ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Lagi ngapain semua teman-teman? Mungkin hari ini semuanya melaksanakan kesibukan masing-masing. Apakah dia sebagai ibu rumah tangga, apakah dia sebagai seorang pekerja kantor, semuanya pasti beraktivitas. Semoga aktivitasnya semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk temani kegiatan saya di dapur. Hari ini saya akan masak ikan kembung. Pertama, saya tumis-tumis dulu semua bumbu-bumbunya. Kemudian setelah itu saya masukkan ikan kembungnya. Hanya 4 ekor teman-teman. Kenapa hanya 4 ekor? Karena kalau biasanya kalau saya masak banyak-banyak ikan itu, anak-anak di rumah kan tidak terlalu suka ikan. Dia hanya doyan makan tahu, tempe, telur, ayam, dan sebagainya. Jadi biasanya kalau saya masak seperti ini, saya kasih habis dengan suami saya. Anak-anak itu seleranya semua, seleranya masing-masing. Ikan ini saya beli kemarin itu harganya 40.000 1 kilogram. Jadi 1 kilogram itu ternyata masuknya itu 8 ekor. Tapi lumayan 8 ekor ini bisa habis dalam 1 hari saja. Maksudnya 1 hari itu 1 hari 1 malam. Jadi biasanya 4 ekor siang, kemudian sore sampai malam itu 4 ekor juga. Jadi semua 8 ekor itu kalau dibantu sedikit makannya dari anak-anak. Tapi kalau saya berdua biasanya tinggal juga seperti itu, tinggal di situ tidak habis-habis. Anak-anak itu seleranya kalau kita belikan ayam Kentucky atau ayam goreng itu pasti lahap sekali makannya. Tapi kalau ikan, kurang senang. Ikan di rumah itu meskipun kita bakar, goreng, dia makan. Tapi tidak seperti kalau mereka makan tahu, tempe, kemudian apalagi yang lain itu pasti suka dia. Sayur juga itu selalu saya paksakan mereka harus dibiasakan makan sayur. Karena sayur itu kan bagian dari nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Jadi jangan hanya makan mie atau gorengan melulu, tapi harus ada sayur-sayurnya juga. Ini saya dari kantor cek-cek dulu lauknya. Apakah lauknya cukup untuk sampai malam, karena sebentar ini saya akan balik dulu ke kantor. Jadi seperti itu selamanya. Kalau misalnya saya mengajar misalkan jam pertama, kemudian jam terakhir lagi. Jadi biasanya kalau habis ngajar jam pertama itu balik dulu ke rumah. Setelah itu nanti pada saat mau mengajar di jam terakhir baru balik lagi ke sekolah. Intinya yang penting tidak melalaikan tugas. Semua jadwal yang ada harus kita hafal, harus kita ingat. Jangan sampai lewat jam mengajar kita, kemudian kita masih enak-enak di rumah. Itu tanggung jawab kita semua. Jadi yang namanya tanggung jawab itu harus dijalankan secara profesional, sebab kalau kita tidak melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah, maka itu termasuk dari bagian korupsi. Kita digaji untuk bekerja sesuai jam kerja. Kalau hanya santai-santai ataukah main HP melulu, ataukah kita keluar tanpa izin, itu sangat merugikan negara. Alhamdulillah sekarang sudah balik lagi ke sekolah dan siap mengajar. Tadi itu sempat pulang sebentar ke rumah untuk cek-cek persiapan makanan buat keluarga. Namanya juga ibu bekerja sekaligus ibu rumah tangga, ya harus pandai bagi waktu. Urusan rumah jalan, tugas kantor juga jangan sampai terbengkalai. Sekarang saya sudah ada di kelas 9, saya mengajar di salah satu madrasah yang ada di Kota Watampone, Sulawesi Selatan. Menjadi guru itu bukan sekedar pekerjaan. Guru adalah profesi mulia, tempat murid-murid belajar, bertanya, bahkan kadang curhat juga. Nah, setiap hari saya belajar untuk sabar, ikhlas, dan tetap semangat meskipun capek. Karena saya yakin ilmu yang bermanfaat akan selalu mengalir pahalanya. Dan sekarang saatnya weekend. Alhamdulillah bisa santai sejenak di rumah. Hari libur saya manfaatkan untuk memanjakan tanaman-tanaman kesayangan yang ada di halaman depan rumah. Di sini ada tanaman hias, bikin adem dan cantik dipandang. Tapi bukan cuma itu. Saya juga tanam terong dan cabai, meski tidak seberapa banyak, tapi rasanya senang sekali melihat mereka tumbuh dengan subur. Ini memang hobi saya dari dulu.
Merawat tanaman itu seperti terapi. Capek selama seminggu rasanya, pelan-pelan hilang waktu nyiram, bersihin daun, atau sekedar duduk sambil lihat hijau-hijaunya daun. Kadang sambil mikir juga tanaman saja dirawat, apalagi hati dan pikiran. Butuh disiram dengan hal-hal positif biar tetap tumbuh sehat. Kadang bukan badan saja yang butuh istirahat, tapi otak kita juga perlu direfresh. Dan salah satu cara paling sederhana yang saya suka adalah merawat tanaman hias di halaman. Siram bunga, bersihin pot, pindahin tanaman ke tempat yang lebih pas, kedengarannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Rasanya hati jadi lebih tenang, pikiran lebih jernih. Apalagi sambil kena sinar matahari pagi, jangan takut kulit menghitam. Karena sinar matahari pagi itu sehat loh. Kayak vitamin D, bikin imun tubuh makin kuat dan mood jadi bagus. Kadang saya duduk sebentar, tarik nafas dalam-dalam, lihat tanaman, dengar suara burung, hirup udara segar itu sudah cukup untuk menyegarkan otak yang selama ini penuh dengan jadwal, deadline, dan rutinitas. Jadi buat yang lagi lelah, cobalah luangkan waktu sejenak untuk bercengkerama dengan alam. Merawat tanaman bukan cuma soal hobi, tapi juga bentuk cinta pada diri sendiri. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar target, menyelesaikan pekerjaan, sampai lupa diri sendiri juga butuh dipeluk, butuh dimanjakan, dan bagi saya duduk bersama tanaman itu salah satu bentuk self-healing yang sederhana tapi sangat berarti. Bayangkan pagi hari, sinar matahari hangat menyentuh kulit, angin semilir menyapa pelan, dan di depan mata ada warna-warni bunga yang sedang mekar. Itu bukan cuma pemandangan biasa, tapi energi positif yang diam-diam mengisi ulang semangat saya. Kadang sambil menyiram tanaman, saya juga introspeksi. Tanaman itu kalau disiram dengan kasih sayang, disabari, dia tumbuh indah. Manusia juga begitu, diri kita pun butuh disirami dengan rasa syukur, pikiran baik, dan perhatian kecil yang jujur. Dan disitulah saya belajar hidup itu bukan tentang ngebut terus, tapi tentang tahu kapan harus jeda, kapan harus diam, kapan harus tersenyum pada hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Jadi, kalau kamu sedang jenuh, atau capek, atau merasa kosong, jangan buru-buru cari pelarian jauh. Mungkin cukup dengan pegang cangkul kecil, kemudian siram tanaman hiasmu, dan biarkan alam berbicara pelan-pelan ke dalam hatimu. Dan setelah puas bermain tanah dan bercengkerama dengan tanamanku, saya lanjut ke dapur. Waktunya siapkan makan siang untuk keluarga tercinta. Walau capek, rasanya hati tetap senang karena semuanya dilakukan dengan cinta. Masak itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal niat. Saya percaya makanan yang dibuat dengan hati akan jadi energi, baik buat orang-orang yang kita sayangi. Dan setelah urusan dapur beres nantinya, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk mendekat kepada Allah. Sholat duha, kemudian tilawah sebentar, atau sekedar duduk diam mengingat nikmatnya. Karena dalam hidup ini kita butuh seimbang jasmani, rohani, dan pikiran. Jangan sampai tubuh sibuk bergerak, tapi hati kosong dan jiwa kering. Alhamdulillah hari libur ini terasa utuh. Ada waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk Allah. Semoga esok bisa kembali beraktivitas dengan semangat dan hati yang lebih tenang. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, lanjut lagi dengan aktivitas berikutnya, beres-beres kamar tidur dan sekitarnya. Meski capek, tapi rasanya puas banget lihat kamar rapi, wangi, dan enak dipandang nantinya. Bersih-bersih itu seperti merapikan pikiran juga. Semakin rapi ruang di sekitar kita, biasanya hati kita juga ikut lebih tenang. Apalagi ini mau berkunjung ke rumah mertua, jadi harus tinggalkan rumah dalam keadaan nyaman. Ini saya lagi bersihkan kamar si bungsu, padahal sudah remaja tapi masih saja agak rantas sedikit. Belum bisa mandiri urus kamarnya sendiri. Kadang bajunya di kursi, kadang di kasur, pokoknya gaya remaja banget lah.
Baju kotor sudah masuk keranjang, sprei sudah diluruskan, lantai disapu dan dipel, bahkan sudut-sudut kecil pun saya sempatkan cek-cek juga. Dan sekarang tinggal siap-siap dandan ringan, bawa buah tangan, dan insya Allah sebentar lagi berangkat. Kunjungan rumah ke mertua bukan sekedar rutinitas, tapi juga bentuk silaturahmi dan menghormati orang tua pasangan. Kadang kita sibuk sekali dengan dunia luar, tapi lupa bahwa keluarga termasuk mertua juga bagian dari kebahagiaan hidup kita. Jadi sesibuk apapun, usahakan tetap ada waktu untuk menyambung hati dengan mereka. Alhamdulillah, kamar sudah rapi, rumah sudah bersih. Sekarang waktunya kami sekeluarga berangkat ke rumah mertua. Jarak dari rumah ke sana itu sekitar 8 kilometer. Tapi jalanannya ya bisa dibilang kurang bersahabat. Ada yang rusak, berlubang. Jadi harus hati-hati bawa kendaraan. Anak-anak juga ikut semua, mereka memang sudah rindu berat sama neneknya. Apalagi nenek sekarang satu-satunya yang masih ada. Kakek sudah lebih dahulu berpulang. Dan orang tua saya, mama, papa juga sudah tiada semua. Jadi nenek dari pihak suami inilah yang jadi tempat anak-anak melepas rindu. Alhamdulillah akhirnya kita sudah tiba di rumah nenek meski jalanan agak berat. Tapi rindu anak-anak langsung terobati begitu sampai. Tapi sayangnya teman-teman, video pada saat sudah berada di rumah mertua itu sangat singkat sekali. Jadi ini sekarang kita sudah perjalanan pulang. Dan tiba-tiba kita sudah sampai di rumah. Sekarang waktunya makan sore. Kita makan sore jadi bukan makan malam teman-teman. Ini saya sudah siapkan sebelum berangkat tadi. Jadi pas sampai di rumah itu dalam keadaan lapar langsung kita makan. Doakannya semua teman-teman semoga mertua saya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesembuhan lekas. Dan sekarang saya sedang berada di dapur kesayanganku, tempat paling sering aku kunjungi setiap hari. Senang sekali rasanya tiap kali masuk ke dapur ini. Kayak ada rasa damai, tenang, dan ya betah sekali. Mungkin karena dapurnya bersih, rapi, dan tertata sesuai dengan keinginan saya. Jadi meskipun cuma dapur minimalis, tapi rasanya sudah seperti dapur impian. Dapur ini teman-teman, mungkin ada yang bertanya sejak kapan dibuatnya dapur ini. Jadi dapur ini mulai kami bangun itu 4 tahun yang lalu. Bukan langsung jadi cantik begini ya teman-teman, semua butuh proses. Pelan-pelan saya isi sedikit demi sedikit, mulai dari alat masak, rak sendok, kemudian botol-botol bumbu, sampai pernak-pernik kecil yang bikin dapur menjadi lebih hidup. Ada yang saya beli online secara online lewat Shopee, kadang juga saya langsung beli di swalayan di kotaku. Jadi bukan simsalabim langsung jadi kece begini, tapi proses bertahap teman-teman yang penuh kesabaran dan rasa sayang. Yang lucu teman-teman, dulu saya itu pencinta warna hijau-hijau segar. Segala macam perlengkapan pasti warna hijau. Tapi lama-lama, pelan-pelan saya mulai berubah mindset. Sekarang malah jatuh cinta sama nuansa putih dan coklat kayu. Rasanya lebih adem, lebih hangat dan kesannya lebih bersih. Dan setiap sudut dapur ini punya cerita, bahkan satu rak bumbu saja. Mungkin saya susun ulang berkali-kali biar sesuai dengan selera dan kenyamanan. Karena buat saya, dapur bukan sekedar tempat masak, tapi juga tempat mencurahkan cinta untuk keluarga. Disinilah saya mulai hari dengan menyiapkan sarapan, menyiapkan segala sesuatunya, dan sering juga ngobrol bareng suami sambil menyeduh kopi atau menyeduh teh. Kadang dapur ini juga jadi tempat saya menyendiri sejenak, cuma buat nyusun pikiran sambil ngelap-ngelap meja. Jadi buat ibu-ibu di luar sana yang masih pelan-pelan menata dapurnya, jangan berkecil hati. Tidak perlu mahal teman-teman, gak perlu langsung mewah, yang penting bersih, nyaman, dan kita sendiri menikmati setiap prosesnya. Karena ketika hati bahagia di dapur, insya Allah makanan yang kita masak pun penuh berkah untuk orang-orang tercinta. Kadang saya berpikir dapur itu ternyata cerminan hati seorang ibu. Kalau dapurnya berantakan, biasanya pikirannya juga lagi penuh. Tapi kalau dapurnya rapi dan nyaman, hati pun ikut tenang.
Saya juga belajar untuk tidak terlalu terburu-buru beli semua peralatan. Saya pilih-pilih mana yang benar-benar dibutuhkan. Tidak harus mahal teman-teman, yang penting fungsional dan enak dipakai. Kalau sudah cocok rasanya, kita seperti menemukan harta karun. Dan yang paling penting, saya berusaha jaga kebersihannya setiap hari. Tidak harus sampai kinclong teman-teman, tapi setidaknya selesai masak langsung dibersihkan. Karena dapur bersih itu bikin mood masak makin semangat. Tidak stres lihat panci bertumpukan dan minyak yang sudah keciprat kemana-mana. Buat para ibu, jangan minder dengan dapurmu, rawat dan nikmati, dan banggalah karena dari sinilah cinta keluarga kita dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.